Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liana Nasuha dari Pendidikan Fisika A 2023. Di sini saya akan membahas tentang pendahuluan fisika nuklir bab 7 tentang gamma decay and ray. Subbahan kajiannya yang pertama ada internal convection, lalu yang kedua ada nuclear resonance, fluence, and the Mossberg effect. Dengan dosen pengampunya Pak Fauzi Badri, SPD MSI. Nah, pertama kita masuk ke dalam subbahan kajian konversi internal. Nah, internal conversion merupakan salah satu proses peluruhan inti atom yang berada dalam keadaan tereksitasi. Pada proses ini, inti atom itu nggak melepaskan energinya dalam bentuk sinar gamma, tapi energi tersebut itu langsung dipindahkan kepada elektron atom pada kulit bagian dalam, misalnya pada kulit K ataupun kulit L. Nah, proses ini itu biasanya terjadi pada inti berat atau ketika si energi transisinya itu relatif kecil, sehingga emisi gammanya kurang mungkin untuk terjadi. Lalu ciri-ciri internal convection-nya yang pertama itu terjadi pada inti atom tereksitasi, yang kedua tidak memancarkan sinar gamma, yang ketiga menghasilkan elektron konversi internal, yang keempat elektronnya berasal dari kulit atom bagian dalam, lalu dapat menghasilkan sinar min-X karakteristik setelah elektron terlepas. Lalu di sini ada perbedaan internal conversion dan juga peluruhan beta. Nah, internal conversion itu elektronnya berasal dari kulit atom, sedangkan peluruhan beta itu berasal dari inti atom. Lalu, kalau internal conversion itu tidak disertai antineutrino, tapi kalau peluruhan beta itu disertai antineutrino. Kemudian, internal conversion itu terjadi karena transfer energi inti ke elektron atom, lalu peluruhan beta itu terjadi karena perubahan neutron ke proton. Lalu, internal conversion itu nomor atom dan nomor masanya tidak berubah, dan nomor atom pada peluruhan beta itu berubah. Nah, kemudian di sini ada diagram proses internal conversion dan spektrum elektron konversi internal. Nah, di gambar yang sebelah kiri ini, gambar ini itu menunjukkan inti atom yang mengalami transisi energi. Nah, sebagian energinya itu dapat dipancarkan sebagai sinar gamma, sedangkan sebagian lainnya itu dapat menyebabkan elektron keluar melalui internal convection. Lalu gambar yang kedua ini itu menunjukkan spektrum energi elektron, di mana puncak K ini dan juga puncak L yang ini, nah itu menunjukkan elektron yang berasal dari kulit K dan juga kulit L atom. Nah, energi elektron itu berbeda karena energi ikat tiap kulit elektron itu juga berbeda. Nah, kemudian di sini ada ilustrasi proses internal conversion-nya. Yang pertama ada inti atom berada dalam keadaan tereksitasi, kemudian energi intinya tidak dipancarkan sebagai sinar gamma seluruhnya, tetapi hanya sebagian energinya dipindahkan langsung ke elektron kulit paling dalam. Kemudian elektron tersebut terlepas dari atom dan disebut internal conversion elektron. Lalu kekosongan pada kulit dalam itu diisi oleh elektron dari kulit yang lebih luar. Lalu yang kelima, perpindahan elektron akan menghasilkan sinar min-X karakteristik atau elektron Auger. Lalu di sini ada energi elektron internal conversion itu ditentukan oleh EE sama dengan E gamma min EB, di mana EE-nya itu E besar E kecilnya itu adalah energi elektron, kemudian E gammanya adalah energi transisi inti, dan EB-nya itu energi ikat elektron. Nah, kemudian di sini energi interaksi Coulomb. Nah, energi interaksi antara inti dan elektron itu berasal dari gaya Coulomb antara proton dan juga elektron. Nah, di sini ada rumusnya. Nah, interaksi ini itu menentukan peluang terjadinya internal conversion. Nah, lalu ada koefisien internal conversion, perbandingan antara laju internal conversion dan juga emisi gamma. Itu dinyatakan sebagai alfa sama dengan lambda IC per lambda gamma, di mana lambda IC itu menyatakan laju internal conversion dan lambda gammanya adalah laju emisi gamma. Jika nilai si alfanya ini lebih besar, maka internal conversion-nya itu lebih dominan dibandingkan si emisi gammanya. Nah, kemudian di sini ada spektrum energi elektron yang dipancarkan oleh inti radioaktif. Nah, grafik ini itu menunjukkan spektrum energi elektron hasil peluruhan inti. Nah, sumbu Ne ini yang di sini itu menyatakan jumlah atau intensitas elektron yang terdeteksi. Nah, sedangkan sumbu Te yang di bawah ini itu menunjukkan energi kinetik elektron. Nah, kurva kontinu ini merupakan spektrum elektron beta yang memiliki energi tidak tetap karena energi peluruhan dibagi antara elektron beta dan juga antineutrino. Nah, puncak-puncak yang muncul ini itu karena elektron interval conversion itu memiliki energi diskrit atau energi tertentu yang berasal dari kulit atom berbeda. Misalnya ada kulit K, ada kulit L, dan juga ada kulit M. Nah, kemudian di sini ada penerapan teknologinya. Nah, di sini ada gambar yang pertama gamma, kamera, dan spek. Spek itu adalah single photon emission compute
tomografi. Nah, beberapa isotop radioaktifnya itu mengalami internal conversion. Nah, elektron hasil internal conversion itu akan membantu proses mendeteksi radiasi sehingga dokter itu bisa melihat organ tubuh dan juga mendeteksi penyakit dengan lebih jelas. Lalu yang kedua ada detektor germanium. Di sini ada gambarnya di sebelah kanan. Nah, ini tuh dimanfaatkan pada laboratorium nuklir. Biasanya dimanfaatkan spektrum elektron internal conversion itu untuk mengidentifikasi unsur radioaktif dan energi transisi inti. Lalu yang ketiga itu ada Mossbauer spektroskopi. Nah, ini tuh inti atomnya yang mengalami transisi energi itu dan internal conversion itu. Nah, teknologi ini dipakai untuk mempelajari struktur kristal, sifat magnetik, material, dan juga komposisi kimia suatu bahan. Nah, lalu di sini ada kalibrasi alat deteksi radiasi. Ini gambar yang hitam. Nah, ini tuh memiliki energi yang sangat spesifik sehingga dapat digunakan sebagai standar kalibrasi pada alat ukur radiasi. Lalu contoh dalam kehidupan sehari-hari yang pertama ada terapi dan diagnosis kanker. Nah, saat pasien menjalani pemeriksaan atau terapi menggunakan radioisotop di rumah sakit, nah beberapa isotopnya itu dapat mengalami internal conversion, sehingga proses ini bisa membantu radiasi yang digunakan untuk mendeteksi atau menghancurkan sel kankernya. Kemudian pemeriksaan keamanan dan juga industri. Nah, di sini seperti pemeriksaan kualitas pada logam atau pipa itu menggunakan sumber radioaktif yang melibatkan proses peluruhan inti termasuk internal conversion itu untuk mendeteksi kerusakan tanpa harus membongkar si material tersebut. Nah, lalu di sini ada pemantauan keselamatan radiasi. Ini biasanya digunakan di rumah sakit, di laboratorium atau juga di fasilitas nuklir. Nah, ini dapat mendeteksi elektron hasil internal conversion untuk memastikan tingkat radiasinya tetap aman bagi manusia dan juga lingkungan. Nah, di sini ada contoh soalnya, yaitu untuk menentukan konstanta peluruhan sinar gamma dari keadaan tereksitasi. Nah, di sini sudah diketahui lebar garis energinya atau gamma besarnya yaitu 4,60 kali 10 min 6 elektron volt. Lalu ada koefisien internal conversionnya atau alfanya yaitu 2,04. Lalu ada konstanta Planck atau Habernya yaitu 1,054 kali 10 min 34 Joule per second. Nah, karena lebar garis energi pada soal menggunakan satuan elektron volt, maka lebih praktis Habernya itu kita pakai 6,58 kali 10 min 16 elektron volt. Nah, di sini penyelesaian soalnya. Pertama, tadi konstanta peluruhan total itu lambda totalnya sama dengan lambda gamma ditambah lambda IC. Lalu koefisien internal conversionnya yaitu alfa sama dengan lambda IC per lambda gamma. Nah, kemudian lambda IC-nya sama dengan alfa lambda gamma. Nah, lalu substitusi ke persamaan konstanta peluruhan total ini yaitu lambda total sama dengan lambda gamma ditambah alfa lambda gamma. Lalu faktorkan lambda gammanya yaitu lambda total sama dengan 1 ditambah alfa lalu dikali lambda gamma. Karena gamma besarnya sama dengan Haber lambda total, maka gamma besarnya sama dengan Haber dikali 1 ditambah alfa dikali lambda gamma. Nah, sehingga konstanta peluruhan gammanya dapat dihitung menggunakan rumus seperti ini. Lalu kemudian di sini kita tinggal substitusi nilainya aja. Tadi kan sudah diketahui nilainya 4,60 kali 10 pangkat min 6. Terus ini Habernya, konstanta Planck prediksinya, terus ini ditambah 1 ditambah alfanya, terus kemudian diperolehlah hasil 4,60 kali 10 min 6 sama dengan 2,00 kali 10 min 15. Terus ini hasil akhirnya yaitu 2,30 kali 10 pangkat 9. Nah, nilai ini tuh menunjukkan bahwa keadaan tereksitasi inti meluru sangat cepat melalui emisi sinar gamma. Nah, selain peluruhan gamma, inti ini juga dapat melalui proses internal conversion sehingga laju peluruhan total itu sangat dipengaruhi oleh koefisien internal conversionnya yang sebesar 2,04 ini. Jadi semakin besar koefisien internal conversionnya, maka semakin besar juga peluang inti meluruh melalui pelepasan elektron dibandingkan emisi sinar gammanya. Kita masuk ke subbahan kajian sensi, resonansi nuklir dan juga efek Mossbauer. Nah, di sini ada kurva resonansi energi gamma nuklir resonans fluorescence pada nuklir resonans fluorescence. Nah, komponennya ada sumbu vertikal, itu menunjukkan besar peluang atau probabilitas terjadinya resonansi inti. Semakin tinggi nilainya, maka semakin besar juga peluang inti menyerap sinar gammanya. Kemudian ada sumbu horizontal E gammanya yang ini, itu menunjukkan energi foton gamma itu yang datang menuju inti atomnya. Lalu di sini ada delta E, ini delta E-nya. Itu menyatakan energi transisi inti tanpa mempertimbangkan recoil. Itu delta E plus ER-nya itu menunjukkan energi resonansi sebenarnya setelah memperhitungkan energi recoil inti. Lalu ada gamma besar, itu disebut lebar resonansi, yaitu rentang energi di sekitar energi resonansi yang masih memungkinkan terjadinya penyerapan gamma oleh inti.
Nah, kurva berbentuk lonceng ini itu menunjukkan bahwa resonansi hanya terjadi pada rentang energi tertentu. Nah, puncak kurvanya menyatakan energi gamma dengan probabilitas resonansi terbesar. Nah, semakin jauh energi gamma dari puncak resonansi, peluang penyerapan gamma oleh inti akan menjadi semakin kecil. Nah, lebar kurvanya ini berkaitan dengan waktu hidup keadaan tereksitasi inti. Jika keadaan tereksitasi memiliki waktu hidup sangat singkat, maka lebar resonansinya juga akan menjadi lebih besar, begitupun sebaliknya. Nah, grafik ini tuh menjelaskan bahwa resonansi hanya dapat terjadi apabila energi foton gamma sangat dekat dengan energi transisi inti. Namun, karena adanya efek recoil inti, energi gamma yang dipancarkan dan diserap itu tidak benar-benar sama. Nah, kemudian di sini ada skema percobaan resonansi gamma. Nah, di sini gambar ini tuh menunjukkan skema percobaan untuk mengamati penyerapan resonansi sinar gamma oleh inti atom. Nah, sinar gamma dengan energi gamma ini diarahkan menuju inti atom atau nuklei. Kemudian intensitas gamma yang lolos itu diukur menggunakan detektor ini. Nah, jika energi gammanya sesuai dengan energi resonansi inti, maka sebagian sinar gamma itu akan diserap oleh inti, sehingga intensitas yang terdeteksi itu menurun. Nah, penurunan intensitas ini tampak pada grafik sebagai gambar resonansi. Nah, ini dengan energi recoil, ER-nya sama dengan, ini rumusnya, dengan ER-nya itu adalah energi recoil inti, M-nya massa inti, dan T-nya cepat rambat cahaya. Nah, karena energi emisi dan absorpsi itu berbeda sebesar 2R, nah maka resonansi gamma itu menjadi sulit terjadi. Akibat recoil, energi gamma yang dipancarkan itu sedikit lebih kecil, sedangkan energi yang dibutuhkan untuk absorpsi itu sedikit lebih besar. Nah, hal ini tuh menyebabkan garis emisi dan absorpsinya itu hanya sedikit bertumpang tindih sehingga probabilitas resonansinya sangat kecil. Ada Doppler broadening. Nah, pada suhu tertentu inti atom itu selalu bergerak akibat energi termal. Nah, gerakan ini tuh menyebabkan energi sinar gamma yang dipancarkan atau diserap mengalami pergeseran Doppler. Nah, akibatnya garis energi gamma itu nggak lagi tajam tapi menjadi melebar. Nah, berikut ada rumusnya. Dengan K itu adalah konstanta Boltzmann, T-nya temperatur, M-nya massa inti, dan C-nya cepat rambat cahaya. Nah, lalu di sini ada efek Mossbauer. Nah, itu masalah recoil pada resonansi gamma itu berhasil dijelaskan oleh Rudolf Mossbauer pada tahun 1958 melalui fenomena yang dikenal sebagai Mossbauer effect. Nah, pada efek ini itu inti atomnya berada terikat kuat di dalam kisi kristal. Nah, ketika inti memancarkan atau menyerap sinar gamma, momentum recoilnya itu nggak hanya ditanggung oleh satu inti aja, tetapi oleh seluruh kristalnya. Nah, karena massa kristalnya sangat besar dibandingkan massa inti, energi recoilnya menjadi sangat kecil, bahkan mendekati 0. Nah, pada efek Mossbauer, energi recoil itu hampir hilang. Lalu garis resonansinya menjadi sangat sempit dan juga peluang resonansi gamma meningkat secara signifikan. Nah, kemudian di sini ada kurva resonansi pada efek Mossbauer. Nah, di sini ada komponen grafiknya. Sumber vertikalnya itu menunjukkan persentase absorpsi sinar gamma oleh inti atom. Semakin besar nilainya, maka semakin banyak sinar gamma yang diserapnya. Lalu ada sumber horizontal bawahnya, yaitu menunjukkan perubahan energi gamma dalam satuan 10⁻⁻5 elektronvolt. Lalu ada sumber horizontal atas, yaitu menunjukkan kecepatan sumber gamma dalam satuan cm/second. Lalu ada titik-titik hitam, itu merupakan data hasil eksperimen absorpsi gamma pada efek Mossbauer. Lalu ada garis lengkungnya, itu menunjukkan kurva teoritis resonansi Mossbauer yang menggambarkan hubungan antara energi dan juga gamma dan absorpsi inti. Lalu ada lembah kurva resonansinya, itu menunjukkan kondisi ketika absorpsi gammanya maksimum terjadi, yaitu saat energi gamma tepat sama dengan energi resonansi inti. Lalu di sini ada penerapannya dalam teknologi. Yang pertama, spektroskopi Mossbauer. Nah, efek Mossbauer ini digunakan dalam teknik spektroskopi Mossbauer untuk mempelajari spektrum atom, mempelajari struktur atom, ikatan kimia, dan juga sifat magnetik material. Lalu ada analisis material industri, itu digunakan untuk menganalisis logam dan juga material padat, terutama material yang mengandung besi seperti baja dan juga hematit. Lalu yang ketiga ada kalibrasi detektor radiasi. Nah, nuklear resonansi itu digunakan untuk pengukuran energi gamma secara sangat akurat. Nah, terus ada penelitian struktur inti atom. Lalu ada teknologi keamanan nuklir. Nah, ini tuh digunakan untuk mendeteksi unsur atau material radioaktif tertentu secara non-destruktif. Nah, setiap inti memiliki energi resonansi gamma yang khas. Lalu ada penelitian struktur inti atom. Itu kedua fenomena ini digunakan dalam penelitian fisika inti untuk mempelajari tingkat energi inti, transisi inti, dan juga interaksi inti dengan radiasi gamma.
Lalu ada contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pemeriksaan kesehatan. Nah, ini tuh digunakan untuk membantu penelitian senyawa biologis yang mengandung besi dan seperti hemoglobin dalam darah. Lalu yang kedua, ada pemeriksaan kualitas material. Nah, itu untuk membantu memastikan kualitas logam pada kendaraan, mesin, dan juga peralatan industri yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu agar lebih aman dan juga lebih tahan lama. Lalu yang ketiga, ada eksplorasi dan penelitian planet. Nah, teknologi ini itu pernah digunakan pada wahana penjelajah Mars. Itu untuk menganalisis batuan dan kandungan mineral di permukaan Mars. Jadi, hasil penelitiannya itu bisa digunakan kita untuk membantu memahami kondisi planet Mars. Lalu, ada keamanan lingkungan yang terakhir, yaitu membantu pengawasan material radioaktif, misalnya di lingkungan, di rumah sakit, atau fasilitas nuklir untuk menjaga keselamatan manusia dan juga lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian di sini ada contoh soalnya. Nah, itu di sini kita disuruh menentukan energi keadaan tereksitasi inti dan jelaskan hubungan antara energi recoil inti dengan ketidakpastian eksperimen pada energi foton gamma. Nah, di sini tulis dulu diketahuinya energi foton gammanya, kemudian inti memancarkan gammanya, nomor masanya. Lalu soal yang ditanya, di sini masih bagian dari yang diketahui tadi, mc kuadrat sama dengan A dikali 931,5 mega electron volt, kemudian dikali dengan A-nya 51, maka didapatnya mc kuadrat sama dengan 4,74065 kali 10 pangkat 7 kilo electron volt. Nah, kemudian di sini tinggal disubstitusi. Nah, energi recoilnya pakai rumus ER sama dengan E gamma kuadrat per 2mc kuadrat. Ini energi eksitasinya E gamma ditambah ER. Nah, kemudian masukin nilai-nilai yang sudah diketahui tadi, maka didapat hasilnya 0,00108 kilo elektron volt sama dengan 1,08 elektron volt. Maka energi recoil intinya sekitar 1,08 elektron volt. Lalu energi keadaan tereksitasi intinya yaitu 320 ini ditambah dengan hasil ER-nya tadi sama dengan 320,08527. Ini rumus eksitasinya. Nah, terus kemudian ini ketidakpastian energi foton gammanya sekitar 0,42 elektron volt, recoil intinya segini. Jadi energi recoil intinya lebih besar daripada ketidakpastian eksperimen. Artinya, koreksi recoil itu tidak boleh diabaikan karena nilainya yang cukup besar dibandingkan ketelitian pengukuran energi foton gamma. Kesimpulannya, yaitu internal conversion merupakan proses peluruhan elektromagnetik ketika inti atom tereksitasi mentransfer energinya secara langsung kepada elektron kulit atom tanpa memancarkan sinar gamma. Elektron yang menerima energi tersebut itu dapat terlepas dari atom sebagai elektron internal conversion. Nah, proses ini itu dipengaruhi oleh interaksi Coulomb antara inti dan juga elektron. Lalu sementara itu, nuklir resonance fluence dan Mosley effect itu menjelaskan proses penyerapan dan juga pemancaran sinar gamma secara resonansi oleh inti atom. Nah, resonansi gamma itu sulit diamati karena adanya recoil inti dan juga pelebaran Doppler yang menyebabkan energi gamma emisi dan juga absorpsinya itu nggak tepat sama. Nah, Mosley effect itu berhasil mengatasi masalah tersebut melalui emisi dan juga absorpsi gamma tanpa recoil pada inti yang terikat dalam kisi kristal. Nah, sehingga resonansi gammanya dapat diamati dengan sangat jelas dan juga memiliki ketelitian energi yang sangat tinggi. Nah, secara keseluruhan, kedua materi ini itu menunjukkan bahwa interaksi antara inti atom, elektron, dan juga sinar gamma itu memiliki peranan penting dalam fisika inti modern. Konsep ini tuh membantu memahami struktur dan transisi energi inti, serta mendukung berbagai penerapan dalam teknologi, spektroskopi, kedokteran, dan juga penelitian material, serta analisis sifat atom maupun kristal secara lebih mendalam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.